Halo, Assalamualaikum, jumpa lagi di channelku Akadika. Nah, untuk video kali ini aku akan kembali membahas tentang Canon EOS M3. Kebetulan masih banyak sekali pertanyaan tentang fitur-fitur dari Canon EOS M3. Nah, supaya tidak penasaran, aku akan membahas kembali apa saja fitur-fitur yang ada di Canon EOS M3 dengan lebih lengkap. Untuk pertama, kita akan mulai dari menghidupkan Canon EOS M3. Untuk tombol on-off itu ada di bagian atas, kamu tinggal tekan. Nah, kemudian kamera sudah menyala. Di sini di layar kamu bisa lihat ada tulisan Set the lens to the shooting position. Nah, kalau sudah seperti ini, yang harus kita lakukan adalah menggeser switch di lensa supaya kameranya bisa berfungsi atau lensanya bisa berfungsi untuk mengambil gambar. Nah, untuk yang tidak tahu di mana switchnya, kamu bisa tonton di videoku sebelumnya tentang Canon EOS M3 di part yang pertama. Selanjutnya di sini kita akan mulai membahas daripada menu yang ada di Canon EOS M3. Untuk tombol menu ini ada di bagian atas. Di sini kamu bisa lihat ada beberapa tampilan menu yang bisa kamu pilih. Kita mulai dari yang pertama, ini ada C untuk custom, kemudian ada M untuk manual exposure, kemudian ada AV, ada TV, kemudian ada P, ada mode auto juga. Ini untuk foto kamu bisa gunakan. Untuk yang pemula atau yang masih bingung cara untuk mengoperasikan secara manual, kamu bisa pilih menu auto. Kemudian ada menu hybrid auto, selanjutnya ada menu creative assist, ada menu untuk portrait juga, kemudian ada menu untuk HDR, dan terakhir ini ada menu untuk video. Nah, jadi itulah ada beberapa menu yang bisa kamu pilih untuk kamu gunakan sebagai pengambilan gambar atau pengambilan video kamu. Di sini kamu bisa lihat aku pilih M untuk manual exposure. Jadi kita bisa mengendalikan settingannya secara penuh ya. Kita bisa gunakan secara manual. Di sini kamu bisa lihat ada beberapa pilihan. Kalau kamu tekan info, nah ini akan muncul tampilan sama seperti di Canon DSLR. Jadi kalau misalnya kamu sudah pernah menggunakan Canon DSLR, tentunya tidak akan terlalu asing. Di sini ada untuk picture style ya. Ini kalau ditekan ada pilihan auto, kemudian ada standar, ada P untuk portrait, kemudian ada mode untuk landscape, picture style untuk landscape ya. Ini ada neutral, ada F atau faithful, kemudian ada M untuk monokrom, hitam putih. Dan ini ada menu kosong. Nah, ini banyak yang tanya kemarin, bisa nggak sih Canon EOS M3 itu dimasukkan picture style? Nah, kalau sudah seperti ini ada slot kosong 1, 2, 3 yang bisa kamu masukkan picture stylenya. Walaupun sebenarnya aku belum mencoba secara langsung, tapi dengan tampilan seperti ini aku yakin ini bisa digunakan untuk memasukkan picture style, karena ini sama persis dengan yang ada di DSLR. Nah, selanjutnya di bagian sini juga ada setting untuk AWB. Untuk AWB kamu bisa pilih untuk white balance ya, maksudnya. Sini ada AWB, kemudian ada daylight, kemudian ada shade, ada juga cloudy, ada tungsten juga, kemudian ini ada white floor ya, kemudian ini ada flash, dan ini ada custom. Jadi kamu bisa pilih white balance mana yang kamu inginkan ya. Di sini aku menggunakan auto white balance. Selanjutnya di bagian sini ada partial metering. Nah, ini metering yang bisa kamu pilih. Kamu bisa pilih evaluative metering atau partial metering atau spot metering, dan ada center weight ya. Jadi ini ada 4 pilihan metering yang bisa kamu gunakan. Jadi kamu tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan. Untuk di sini aku coba menggunakan partial metering. Kemudian di bagian sini ini untuk settingan shooter ya. Jadi kalau misalnya kamu pilih single shooting, artinya kamu hanya butuh 1 jepretan seperti ini, hanya 1 kali jepretan. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu pilih tadi untuk ini continuous shooting, ini kamu bisa jepret berkali-kali. Hanya dengan 1 tekan kamu bisa berkali-kali jepret. Oke, seperti itu. Dan di sini kamu sudah mendapatkan banyak gambar. Bisa lihat gambarnya sama dengan 1 kali jepretan. Oke. Nah, berikutnya kita lanjut. Di sini kamu juga bisa menggunakan self timer ya. Nah, ini kalau misalnya kamu mau selfie pakai timer, ini ada. Kamu bisa pilih yang 10 detik. Ini ada yang 2 detik, atau ini bisa menggunakan remote ya.
Dan di sini ada menu untuk pengaturan dari size image-nya. Kamu bisa ambil JPEG atau RAW, ada pilihannya. Kamu bisa pilih sendiri sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya di bagian ini ada control untuk custom. Kamu bisa mengatur settingan tombolnya di sini. Kamu bisa lihat sendiri, nanti kamu bisa atur sesuai dengan kebutuhan, ya. Kemudian kita balik lagi ke menunya. Di sini ada, ini juga biasanya umum digunakan, ada auto light optimizer. Kamu bisa pakai yang auto, bisa yang high, bisa yang standar, atau yang low. Ini juga tergantung kebutuhan, kamu silahkan gunakan sesuai dengan kebutuhan. Dan di sini ada untuk, nah ini ada WB correction juga. Mungkin buat yang pengguna DSLR Canon itu sudah tidak asing. Jadi di sini kamu bisa lihat, ini bisa digeser. Kalau kamu ingin warnanya agak sedikit hijau, naikkan ke atas. Kalau ingin sedikit merah, geser ke sini. Kalau ingin biru, geser ke B, ya. Ingin sedikit ungu, kamu bisa geser ke magenta. Jadi sini ada green, hijau, ya. Kemudian ungu, magenta. Kemudian ada sini ada blue. Sini ada A untuk merah, ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya apalagi? Nah, ini untuk aperture atau bukaan atau diafragmanya. Sini ada f3,5 menunjukkan aperture-nya. Jadi kamu bisa setting kamu mau di mana. Tapi untuk di dalam ruangan disarankan menggunakan aperture terbesar, ya. Di sini karena lensanya bawaannya standarnya itu adalah f3,5, jadi kita pakai 3,5. Dan di sini menunjukkan shutter speed. Nah, ini sekarang kita di mode 1/100. Sini bisa dinaikkan dengan cara menggeser seperti ini. Bisa gunakan, atau kamu bisa putar tombol yang bagian sini, bagian atas. Ya, bisa putar seperti ini. Oke. Dan terakhir ini ada ISO. Nah, ini ISO ini bisa gunakan auto dan maksimal itu ada di 12.800. Jadi buat yang tanya ISO-nya maksimal berapa? Maksimalnya 12.800. Jadi kalau di sini kita coba pakai yang auto saja biar tidak terlalu sulit untuk setting gelap terangnya. Oke, seperti itu untuk tampilan di menu info yang ada di Canon EOS M3. Oke, sekarang kita balik lagi ke layar awal. Di sini kamu bisa lihat untuk tampilan info yang tadi sudah kita bahas, ada jalan pintasnya di sini, ya. Kamu bisa lihat di bagian sini ada AWB, kemudian ada auto untuk pemilihan dari picture style, dan yang tadi shooter juga dari sini. Kamu bisa lihat di sini di bagian kiri. Jadi kalau untuk detailnya kamu tinggal tekan info tadi dan akan muncul tampilan seperti ini. Tapi kalau ingin tahu menu apa yang sekarang sedang aktif yang kamu gunakan, kamu bisa lihat di sini petunjuknya ada di sini. Di sini ada petunjuk tentang penggunaan dari frame rate kamu. Kalau kamu video, sini ada HD 50 frame per second. Ini ISO-nya auto, dan ini petunjuk untuk aperture, dan ini shutter speed kamu 1/100. Nah, untuk penggunaan kamu tinggal jepret saja. Di sini untuk lag-nya di 15 focal lag-nya, dan ini untuk 45. Oke, bisa lihat ini 15, ini 45. Kamu bisa jepret. Oke, seperti itu. Oke, berikutnya kita akan menggali lebih dalam lagi fitur-fitur dari Canon EOS M3. Tapi sebelum itu kita perhatikan dulu di bagian kanan. Ini ada beberapa tombol yang perlu kamu ketahui. Di sini ada info, kemudian di sini ada tombol menu. Di sini ada tombol play. Ini untuk melihat atau mereview hasil dari foto kamu. Di sini ada tombol untuk record. Nah, untuk tombol info ini kalau ditekan seperti tadi akan muncul parameter seperti ini. Kalau ditekan lagi akan muncul, nah ini tampilan dari settingan manual yang kamu sedang gunakan saat foto sekarang. Kemudian di sini ada tombol MF. Nah, ini gunanya untuk manual fokus. Kalau ditekan akan muncul, kalian bisa lihat tulisan MF di sini. Nah, ini baru bisa digunakan lensanya secara manual. Bisa lihat di sini, kalian bisa cari fokusnya secara manual. Tapi kalau misalnya tombol MF ini kalian matikan, kalian bisa lihat ini kamera akan mencari fokus, nah secara auto. Bisa lihat, tinggal tekan,
dan dia mengunci secara auto. Itu bedanya. Sini ada tombol untuk zoom sekaligus memindahkan fokus kalian. Kalau ditekan seperti ini, nah ada tulisan hold to move. Jadi kalian bisa memindahkan fokus. Nah ini seperti ini. Ini fokusnya sudah berpindah di titik mana yang kalian inginkan, atau kalian bisa gunakan cara yang lebih ringkas ya, dengan menyentuh layarnya di mana yang kalian ingin fokus. Misalnya kalian ingin fokus di bagian sini, kalian tinggal tekan seperti ini. Oke. Jadi kamera akan langsung menangkap objek yang kalian sentuh tadi, seperti itu. Di sini ada tombol bertuliskan set. Nah, ini gunanya kalau ditekan, nah akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini akan ada pilihan, beberapa pilihan. Sebenarnya ini jalan singkat dari yang tadi, tombol info yang lebih detail. Ini jalan ringkasnya. Nah, di sini ada pemilihan untuk AF, kalian bisa lihat AF, kemudian ada one shoot, ada yang tadi hampir sama tampilannya. Nah, ini gunanya kalau untuk pemilihan AF atau metode autofokusnya, di sini ada satu one point AF, atau yang ini adalah fast tracking. Nah, ini mode yang berbeda. Kalau disarankan untuk kamu, kalau ingin berselfie, kamu bisa gunakan mode dari fast tracking ini, karena dia akan mencari wajah gitu. Dia akan fokus ketika melihat di depannya, di depan kamera itu ada wajah, dan dia akan langsung fokus. Nah, tapi kalau misalnya kamu memilih one point AF, nah ini kamu bisa menentukan sendiri di mana kamu ingin fokus. Yang seperti tadi, kamu bisa sentuh secara langsung seperti ini. Oke. Atau tadi kamu bisa menggunakan secara manual, kamu tekan di sini, dia berubah zoom seperti itu. Nah, kamu tinggal geser. Kalian lihat kotaknya bergeser. Nah, itu. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, berikutnya kita akan menuju tombol menu. Kita akan tekan di sini. Nah, ini tampilan daripada menu di Canon EOS-M3. Di sini ada beberapa menu. Kalian bisa lihat sendiri, ada image quality, kemudian ada still image aspect ratio, dan masih banyak lagi. Ini ada settingan juga. Ini untuk settingan image review. Jadi misalnya kalian foto, kemudian nampil di layar itu berapa detik. Di sini aku setting 4 second ya, 4 detik. Kemudian ini ya, ini adalah touch shutter. Jadi kalau ini dimatikan, kalian itu nggak bisa kayak tadi disenggol layarnya. Nah, itu dia tidak mau jepret secara otomatis. Jadi harus diaktifkan dulu ke sini, touch shooternya diaktifkan atau enable. Seperti itu. Kemudian ini, jadi ada beberapa, ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 yang bisa kalian geser. Tinggal putar seperti ini untuk atas bawah. Kemudian geser, tekan ke kiri atau ke kanan untuk 1, 3, 2, 3, 4, 5. Nah itu. Jadi masing-masingnya ada isi lagi ya. Di menu yang pertama itu ada ini tampilannya. Kemudian digeser lagi yang kedua, itu ada untuk autofocus ya. Sini ada beberapa pilihan. Kemudian ke yang ketiga untuk ISO, ada highlight tone, priority, dan lain sebagainya. Kemudian ke sini, nah di bagian keempat ini yang cukup menarik, itu ada custom white balance, kalian bisa atur. Kemudian ada WB correction, kemudian ada picture style yang tadi, dan kesininya lagi itu ada khusus untuk movie ya, bagian video seperti itu. Nah ini baru yang tabel yang pertama. Selanjutnya kita geser ke kolom yang selanjutnya. Digeser lagi, tekan sekali lagi. Nah itu akan bergeser ke menu setting seperti ini. Di sini ada pilihan untuk kalian lihat sendiri, ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada untuk create folder daily. Ini maksudnya kalau misalnya kalian foto atau video, ini otomatis kamera itu akan mengkotak-kotakkan filenya berdasarkan hari. Jadi misalnya hari ini tanggal 5, atau misalnya hari ini tanggal 6, itu dia akan mengkotakkan secara otomatis. Atau kalian bisa create foldernya berdasarkan bulan. Jadi misalnya kalian foto selama bulan Januari, itu akan tersimpan untuk folder Januari, kemudian Februari untuk folder Februari. Tapi aku sarankan untuk daily karena lebih mudah untuk mencarinya filenya.
Kemudian ini ada untuk file numbering, ini bisa kalian pakai penamaannya continuous atau auto reset. Di sini ada untuk format ya, memformat daripada memori dan lain sebagainya. Ini ada video system, kalian pilih PAL atau bisa pilih NTSC. Silahkan pilih mana yang kalian inginkan. Ini ada tabel yang kedua, ini ada eco mode, kemudian ada power saving, ada LCD brightness, time zone, daytime, dan ada bahasa ya, language. Nah, untuk ini eco mode ini biasanya untuk hemat energi. Kalau misalnya kalian aktifkan, itu dia akan bisa otomatis ya, maksudnya bisa tuh meredupkan layarnya sendiri. Kalau misalnya kita off kan, tuh layarnya terang. Jadi on. Jadi ini ya akan menggunakan mode yang irit ya, lebih irit dari baterai. Tapi kalau misalnya kamu nggak perlu khawatir kehabisan baterai, secara otomatis ya udah kamu coba ke off aja, eco mode-nya kamu off kan. Selanjutnya di sini, ini kalau LCD brightness, ini kalian bisa atur terang gelapnya LCD. Tapi aku saranin ambil yang tengah-tengah. Ini waktu, ini tanggal dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga ada beep. Beep ini bunyi kalau misalnya fokus. Misalnya kalau fokusnya terkunci, dia bunyi titit gitu. Kayak gini. Kalau misalnya kita matikan, seperti ini, ketika kita jepret itu nggak ada bunyinya. Tuh, fokus tapi tidak ada bunyi. Nah, seperti itu. Tapi kalau beepnya kalian nyalakan kembali, ini kalau kita mau foto, begitu fokus dia akan berbunyi. Tuh, bisa dengar? Nah, seperti itu. Ada bunyi bip ya ketika dia fokus. Selanjutnya kita beralih ya, ini di tampilan yang keempat itu ada Wi-Fi setting. Nah, di sini itu ada pilihan, kalau ditekan ada NFC, kemudian ada password, ada target history, dan di sini ada change ya device name, nickname. Ini bisa ganti nama dari Wi-Fi, dari nama kamera kalian. Ini kalian bisa setting di sini. Oke. Kita balik lagi ke menu. Nah, selanjutnya nih setup yang kedua, kita ke yang ketiga di bagian sini. Ini ada settingan untuk exposure, kemudian bisa baca sendiri, dan terakhir ada my menu setting. Ini ya hampir sama lah ya. Kayaknya kalian bisa memilih menu yang sering kalian gunakan, kalian bisa masukin ke situ, nanti kalian bisa pilih sendiri. Oke, jadi itu dia beberapa tampilan menu dari Canon SM3 yang bisa kalian gunakan atau kalian manfaatkan untuk memaksimalkan kinerja dari kamera kalian. Oke, untuk yang terakhir ini kita akan coba melihat fitur daripada video ya. Ini kan tadi kita udah bahas soal foto, dan sekarang fitur videonya, karena pasti banyak juga yang tanya soal fitur video dari Canon SM3. Nah, di sini kita coba beralih dulu ke mode daripada video. Sini kita pilih dulu. Nah, ini kita sudah di mode video. Di sini aku menggunakan video modenya yang manual gitu ya. Jadi kalau kamu bisa lihat tampilannya seperti ini. Ini ada untuk shutter speednya, kemudian di sini ada untuk aperture-nya, kemudian di sini ISO-nya, dan di sini ada white balance, kemudian ada picture style. Jadi ada banyak kamu bisa lihat di situ. Nah, untuk mengganti settingan manual ini menjadi auto, kamu tinggal tekan di sini, tekan set. Nah, di sini ada pilihan, kalian bisa lihat. Nah, ini pilihan untuk mode autofocusnya. Di sini ada pilihan untuk AF-nya, ada face detection. Ini biasanya digunakan untuk yang suka ngevlog supaya wajahnya fokus terus ya, biar nggak ngeblur. Nah, di sini ada autofocus yang one point. Yang tadi seperti yang penerapannya sama seperti yang di foto. Jadi kalian bisa menentukan fokusnya di poin yang mana, di titik yang mana kalian ingin fokus. Biasanya ini digunakan untuk kalian shoot, mungkin kalian mau syuting film gitu ya, atau bikin video-video. Nah, ini untuk ukuran frame rate-nya. Di sini kalian bisa lihat ukuran frame rate-nya. Nanti aku jelasin lagi detail untuk frame rate. Nah, di sini ada pilihan untuk HD di 720, 720p itu 59,94 fps atau bisa dibilang sih 60 fps ya. Kemudian ini Full HD itu di 23,98 fps, dan di sini ada ya Full HD juga. Ini Full HD. Ini Full HD yang untuk 30 fps.
Jadi kayak gitu. Nah, ini yang perlu ketahui juga untuk video. Kamu bisa melihat di sini, kita tekan seperti ini, tombol menu tekan, kemudian kalian pilih di sini ada video system ya di bagian sini. Nah, di video system ini ada pilihan NTSC atau PAL. Nah, kalau misalnya kalian pilih PAL, nah di sini nanti kalian dapat frame rate-nya kecil. Nah, di sini hanya ada 3 pilihan. Ini Full HD-nya hanya sampai 25 frame per second, kemudian HD-nya hanya sampai 50 frame per second, dan yang sini ada VGA-nya hanya 25 frame per second. Tapi kalau misalnya di bagian sini video sistemnya kalian ganti menjadi NTSC, nah ini kalian akan dapat hasil video yang lebih baik gitu ya. Karena kenapa? Karena kalian bisa lihat sendiri, kalian dapat frame rate-nya lebih bagus ya. Untuk Full HD itu bisa sampai ke 29,97 frame per second atau bisa dibilang 30 frame per second. Dan untuk HD-nya itu sampai di 59,94 frame per second atau biasanya juga orang bilang 60 fps. Ini 1280 x 720 di 59,94 fps. Dan di Full HD-nya itu di 30 frame per second. Jadi itu yang perlu kamu ketahui. Jadi jangan sampai salah setting, karena sayang kalau misalnya kinerjanya kurang maksimal. Jadi video sistemnya kalian aktifin di NTSC. Oke, jadi bisa dapat di 30 frame per second nanti untuk yang pakai Full HD, atau nanti bisa di 60 frame per second untuk yang pakai HD. Oke, seperti itu. Dan untuk record sama, kalian tinggal tekan di sini untuk merecord. Nah, itu sudah merecord, dan di sini kalian bisa lihat durasi recordnya, ada petunjuknya di sini. Ini tandanya udah record. Di sini masih ada petunjuk dari shutter speed, kemudian dari ISO-nya auto, diafragmanya atau aperture-nya di 5,6. Seperti itu. Yap, ini stop. Dan untuk play sama, kalian tinggal tekan di sini tombol play dan ya tekan play movie. Nah, ini sudah memperlihatkan hasil dari rekaman kamu tadi. Baik, kayaknya segitu dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini menjawab pertanyaan dari beberapa teman ya, beberapa teman-teman yang sudah nonton video di channelku. Mudah-mudahan setelah ini tidak penasaran lagi dengan detail dari menu di Canon EOS M3. Banyak juga yang tanya untuk compare M3 sama kamera-kamera lain, tapi pada dasarnya setiap kamera itu sama, tinggal bagaimana kita memaksimalkannya. Tapi kalau bagi aku pribadi, untuk kamera di budget 6 juta sampai 7 juta, 6 sampai 7 ya, itu Canon EOS M3 kayaknya masih yang lebih unggul dari yang lain. Fitur-fiturnya jauh lebih lengkap, menurutku seperti itu. Baik, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Untuk kamu yang punya kritik, saran, atau kamu mungkin punya ide untuk video-video berikutnya, kamu silakan langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe channel ini untuk update video-video selanjutnya. Terima kasih, saya wassalamualaikum dan sampai jumpa di video selanjutnya.